Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama dengan adik-adik hamba-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengajari kami sehingga kami mempunyai pemahaman yang ditolong oleh firman Tuhan, secara khusus topik kami tentang puasa. Sehingga walaupun ini kami berbicara secara doktrinal tetapi tidak mengurangi sukacita kami, tetapi kami supaya lebih belajar lagi memahami banyak hal tentang kekristenan dan sudut pandang kekristenan. Segala hal-hal yang menghalangi kami, kiranya Tuhan yang akan mengambil dan menyucikan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hamba-Mu yang bodoh yang tidak mengerti apapun ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, kuduskan, penuhilah dia dengan Roh-Mu, dengan sukacita dan sejahtera yang datang dari Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang di bawah tanah, di atas tanah, di udara, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semuanya itu. Roh yang menolak Yesus adalah Tuhan, kami juga tolak itu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Baik, hari ini di bulan puasa kita berbicara tentang puasa juga ya. Bagaimana pandangan kekristenan tentang puasa ya. Karena ini topiknya sedikit agak belajar secara doktrin. Akan ada banyak ayat di sini, tapi saya sudah merangkumnya di slide saya ya. Baik, nah kalau kita berbicara tentang puasa, apakah orang Kristen berpuasa? Siapa di sini sudah pernah berpuasa? Yang belum? Yang belum pernah? Oh, belum pernah ya. Oke, berpuasa. Baik, sekarang kita lihat dulu ya. Kita agak belajar. Nah, istilah puasa sering sekali diartikan secara harfiah menahan makan. Lalu yang ada di pikiran kita itu tidak makan saja atau tidak minum juga. Sering sekali esensi yang muncul ke permukaan kalau berbicara tentang puasa, tidak makan dan tidak minum. Tapi ada orang yang saya tahu dia puasa tidak makan tapi tetap minum. Ya. Nah, tetapi ada pengertian yang berikutnya adalah puasa itu adalah merendahkan jiwa dan menghinakan diri. Sekali lagi ya, merendahkan jiwa dan menghinakan diri. Kalau puasa nggak makan nggak minum kan, kadang penampilannya kan bagus ya, cantik gitu, pakaiannya bagus. Tapi puasa itu menghinakan diri. Itu sebabnya dalam perjanjian lama ada kalanya orang berpuasa nanti diambil debu dibuat ke kepalanya, menghinakan diri. Kalau kita ingat peristiwa waktu Yunus datang ke Niniwe, 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikkan Niniwe katanya. Lalu apa yang terjadi? Semua penduduk Niniwe mulai dari raja sampai kambing berpuasa. Lalu mereka ambil tanah, lalu mereka berserak ya, katakanlah misalnya penduduk Semencirim ini, mereka duduk di situ lalu ambil tanah dibuat ke kepalanya. Raja pun ikut juga. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan contohnya itu adalah puasa pada hari pendamaian, disebut sebagai merendahkan diri. Jadi dalam PL ini puasa bukan hanya tidak makan saja, tetapi tindakan merendahkan diri di hadapan Allah. Caranya bagaimana? Kadang mereka merobek bajunya ketika mereka berpuasa, kadang mereka buka baju. Istilahnya kalau sekarang ini pakai kaos kutang saja sama celana pendek. Mau raja, mau apapun itu, semua merendahkan diri atau menghinakan diri ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya bagaimana perjanjian lama berbicara tentang puasa, nanti juga perjanjian baru. Oke. Yang pertama, puasa itu sebagai respon pertobatan dan duka cita. Contohnya di dalam kitab Yoel, firman Tuhan katakan apa? Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa. Nah, waktu itu konteksnya orang Israel berada dalam krisis hukuman Allah. Lalu digambarkan belalang sebagai lambang penghakiman. Waktu itu firman Tuhan datang kepada Nabi Yoel. Kau lihat penglihatan itu Nabi Yoel? Ya Tuhan, apa? Lihat apa yang kau lihat? Belalang. Baik pemandanganmu. Aku akan menghabisi orang Israel. Kita tahu bahwa belalang itu kalau dia datang ke satu tempat, itu nanti datang sekejap habis semua.
Nah, jadi waktu itu Tuhan mengancam Israel melalui Nabi Yoel, katakan kepada mereka supaya mereka berpuasa gitu. Karena ini sudah ada ini hukuman yang akan ku nyatakan kepada orang Israel. Nah, dalam konteks itu, puasa itu adalah ekspresi pertobatan nasional, bukan manipulasi ya, bukan memanipulasi Allah, tetapi tanda hati yang hancur. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhan katakan kepada kita di kota Medan ini, bertobat seluruh penduduk kota Medan. Kalau tidak bertobat akan longsor kota Medan. Kira-kira apa yang kau pikirkan di situ? Pasti engkau akan hancur hati kan? Aduh Tuhan, janganlah, janganlah. Kira-kira juga seperti itu. Waktu Tuhan mengutus Yunus. Jadi ketika mereka berpuasa, ada ancaman yang diberikan Tuhan. Kalau tidak bertobat, akan dihukum begini. Maka puasa yang mereka lakukan adalah supaya apa? Hancur hati kami karena hukuman yang akan datang. Ya. Jadi yang pertama, puasa sebagai respon pertobatan dan duka cita. Jadi bisa nggak kita berpuasa karena hancur hati? Bisa. Contohnya apa yang membuat hancur hatimu? Gagal masuk PNS, udah berpuasa. Tapi banyak orang gagal masuk PNS, kuat makan ya kan? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Atau diputusin pacar, makan gitu ya. Jadi bisa puasa nggak? Kalau nanti kau putus cinta, hancur hatimu ya kan? Puasalah, bisa puasa. Kenapa kau berpuasa? Hancur hatiku. Gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama bisa ya. Nah yang kedua, berpuasa sebagai kerendahan diri pada hari pendamaian. Jadi kalau ini dalam perjanjian lama Imam 16, semua orang Israel wajib ya, wajib berpuasa. Karena apa? Berhubungan dengan penebusan dosa. Jadi kita nggak merayakan ini. Biasanya itu di perayaan pendamaian Yom Kippur ya. Kalau tidak salah, waktu orang Israel kalau nggak salah ini ya merayakan Yom Kippur itu mereka kemarin itu yang terjadi itu ya kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi apakah salah. Jadi waktu berpuasa mereka kemarin peristiwanya yang 7 Oktober itu. Kalau nggak salah ya. Nah, mereka wajib melakukan puasa ya. Nah, kemudian yang berikutnya puasa untuk mencari petunjuk Tuhan. Bingung dia. Waktu itu Ezra menyerukan puasa. Kenapa? Karena mereka memohon perlindungan dalam perjalanan, menyatakan ketergantungan total pada Tuhan. Jadi waktu itu Ezra disuruh untuk menata ulang kerohanian orang Israel. Jadi dia bingung, mulai dari mana ini harus ku buat ini. Jadi dia bingung. Jadi berpuasa itu adalah ketika seseorang kebingungan. Sekarang kalian kebingungan gak? Saya pernah melakukan puasa ini. Saya bingung mau pilih mana ini. Ya, saya mau mengambil keputusan karena keputusan itu sangat-sangat apa ya, prinsip bagi saya. Jadi saya berpuasa. Bingung saya. Yang mana ini Tuhan? Nah, sekarang kau lagi bingung mau milih kerja di mana? Mau bingung pelayanan di mana? Berpuasalah. Kenapa ya Tuhan? Bingung kita. Bisa aja, kok aku sampai hari ini jomblo Tuhan? Bisa juga itu. Bingung, kenapa apa yang kurang gitu ya? Ya, minta petunjuk apa yang kurang Tuhan gitu ya. Jadi berpuasa itu untuk mencari petunjuk Tuhan. Nah, tetapi ada kritikan Tuhan terhadap berpuasa di dalam kitab Yesaya 58 ayat 3 sampai 7. Nah, waktu itu orang Israel ataupun orang Yehuda bilang begini, Tuhan, kami sudah berpuasa, kenapa engkau tidak mendengar kami? Coba, kita sudah capek-capek berpuasa, tapi Tuhan nggak mendengar seruan kita, sedih nggak? Nah, waktu itu Tuhan katakan kepada orang Israel. Jadi kalau kita baca Yesaya 58 ayat 3 sampai 7, ada yang bisa membacakan? Coba, Yesaya 58 ayat 3 sampai 7. Karena bisa saja kita berpuasa, tetapi sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban. Saya 4 kali berpuasa Tuhan kasih jawaban. Ya, ada orang yang berpuasa gagal. Coba, ada yang bisa dapat yang kuat suaranya ya. Yesaya 58 ayat 3 sampai 7.
Ya, jadi di hadapan Tuhan, kalau dia berpuasa hanya tidak makan dan tidak minum, di hadapan Tuhan itu nonsen. Tuhan bilang apa? Kau berpuasa tapi kau masih sibuk dengan urusanmu. Kau masih mikirin uang. Contoh, akan ada juga terpaksa berpuasa kan, contoh Nehemia. Dia kan wajib dan harus melakukan tugasnya sebagai juru minum. Tapi raja melihat, kenapa wajahmu nggak bisa bohong dia? Ada hal-hal yang memang itu antara hidup dan mati lah mungkin kali itu ya. Sehingga dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Tetapi saudara-saudara, kalau berpuasa itu memang fokus kepada Tuhan. Tidak sibuk mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bisa ditunda. Maka saya pernah ditanya, bagaimana berpuasa? Bisa nggak kau nggak sibuk satu hari saja? Coba kau dengarkan suara Tuhan, saya bilang. Nah, sering sekali kita hanya berpikir nggak makan, nggak minum, tapi handphone jalan terus. Kalau berpuasa, semua dipuasakan kalau boleh. Makin banyak yang bisa kau puasakan, makin bisa kau mendengarkan suara Tuhan. Karena itu yang harus kita kerjakan kan. Kita kan berpuasa nih, ngapain kita berpuasa? Mendengarkan suara Tuhan, dengar suara mereka. Suaranya Tuhan itu. Semua harus puasa, makan, puasa minum, puasa main handphone, puasa menggosip. Lalu mengkoreksi diri apa yang kurang ya. Maka puasa yang sejati itu, kalau dia menindas orang, berhenti dia menindas orang. Kalau dia melihat ada orang yang kelaparan tidak dikasihnya gitu. Lalu ada orang miskin yang dilihatnya di samping rumahnya, dibantunya, itu baru dia bisa berpuasa. Makanya banyak orang berpuasa nggak dapat petunjuknya gitu. Ya. Artinya apa? Puasa tanpa keadilan sosial adalah kemunafikan religius, ya. Oke, nah mari kita melihat. Ada contoh-contoh yang berpuasa di perjanjian lama. Nah, Musa, dia tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Bayangin di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Kira-kira bagaimana lah itu? Jangan coba-coba ya. Aku mau seperti puasa Musa lah gitu ya. Sampai hari ini aku belum sanggup. Ya, belum sanggup gitu. Tidak makan, tidak minum. Nah, ngapain dia di sana? Konteksnya pada saat itu dia berada di Gunung Sinai. Lalu dia sedang menerima hukum Taurat. Lalu Israel baru saja membuat anak lembu emas, krisis penyembahan. Jadi ada 3 di sana. Apa persoalan pada saat itu? Maka tujuan puasanya karena ada 3 hal yang sedang dia hadapi. Ya, ini Musa ya. Dia berada di Gunung Sinai, dia sedang menerima hukum Taurat. Orang Israel baru saja berdosa, maka tujuan dia berpuasa 40 hari 40 malam. Saudara-saudara, artinya apa? Dia memohon ya. Dia memohon kepada Tuhan karena dia mau mempersiapkan diri menerima wahyu ilahi. Lalu dia mau berdoa untuk bangsa yang berdosa ini. Lalu tanda kesungguhan persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan ya tidak bisa puasa 40 hari 40 malam ya. Tetapi kalau kau melakukan itu pun engkau memang sudah di titik sangat-sangat siap sekali. Karena mungkin terlalu berat tekanan hidupmu itu. Enggak tahu lagi kau jalan keluar masuk. Nah, ya. Ini 40 hari 40 malam loh, enggak makan, enggak minum. Ya. Ya. Jadi ini Musa. Lalu yang berikutnya, puasa Musa itu bersifat supranatural, 40 hari tanpa air. Kira-kira ada enggak berapa hari orang bisa tahan nggak minum air? Berarti ini antara hidup dan mati kan? Ini antara hidup dan mati nih. Gimana ini? Antara hidup dan mati nih. Artinya Musa sudah siap untuk mati kan? Tapi nggak mati-mati dia. Ya. Nah, kemudian berhubungan dengan perjanjian terkait krisis dosa nasional ya. Jadi puasanya adalah respon terhadap kekudusan Allah karena dia bicara head to head dengan Tuhan ya. Oke, kemudian Daud, kita tahu Daud ketika dia berzina, lalu kemudian Batseba hamil, lalu Tuhan katakan anak itu harus mati, lalu kemudian anak itu lahir, ketika lahir dia sakit ya. Nah, konteksnya pada saat itu
anak hasil dosanya dengan Betseba itu sakit keras, gitu ya. Nah kemudian Nabi Nathan telah menubuatkan hukuman bahwa anak itu pasti mati, harus mati katanya. Nah kemudian di situ Daud memohon belas kasihan Allah supaya anak itu tetap hidup, gitu. Nah kemudian dia merendahkan diri atas dosanya, karena akulah anak ini sakit, gitu. Dia mengharap kemungkinan anugerah Tuhan. Mungkin gak Tuhan kau berbelas kasihan, walaupun Tuhan sudah katakan anak itu harus mati melalui Nabi Nathan, tapi dia masih berharap. Dia berharap ada celah diberikan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika anak itu mati, pengawalnya bisik-bisik, lalu Daud bilang apa? Anak itu sudah mati, karena sebelumnya dia tidak mau makan, tidak mau minum. Bisik-bisik pengawalnya, enggak berani mengatakan bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bilang apa? Kenapa? Anak itu sudah mati. Sudah dia membasuh diri, lalu kemudian dia makan. Heran pengawalnya. Waktu anak itu hidup, dia nggak mau makan. Setelah mati, kok dia mau makan? Lalu dia bilang apa? Untuk apa lagi aku berdoa? Aku yang akan menemui dia nantinya. Lalu dia makan. Nah kemudian Elia kita tahu waktu itu dia bertarung dengan nabi-nabi Baal. Yo, dipotongnya semua nabi Baal itu di lembah Kerit, mati semuanya. Lalu kemudian datang Isabel. Kalau enggak kubuat kau seperti salah satu nabi yang kau bunuh itu, jangan bilang namaku Isabel ya. Tiba-tiba lari. Luar biasa ya. Tadinya dia hebat menghadapi Nabi Baal, sampai-sampai dia ejek-ejeknya, panggil. Mungkin dia lagi main Facebookan, katanya kamu panggil. Ternyata tidak ada. Lalu kemudian Nabi Elia, udah, ayo susun, bikin air di situ. Lalu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup. Tiba-tiba disambar. Tapi apa yang terjadi? Iman yang luar biasa. Begitu, tiba-tiba down. Gitu. Karena mendengarkan Miss Isabel. Apa yang terjadi kepada dia? Stres dia. Lalu jalan dia dari mana? Dari tempat dia itu bertarung dengan nabi-nabi Baal itu ke gunung Horeb ya. Waktu dia menang di Gunung Karmel, dia lari berjalan. Hanya sekali aja makan, dia dikasih malaikat, lalu 40 hari dia berjalan ke Horeb. Ngapain dia berpuasa? Enggak mau dia makan. Nyampe di Gunung Horeb, merdadi dia masuk ke gunung, ke gua. Tuhan datang dalam gemuruh, diam aja dia. Memang begitu ya ciri-ciri orang yang stres ya. Gemuruh pun biasa aja, dia datar aja. Goncang itu batu-batu, diam aja dia. Enggak peduli lagi dia. Itulah ciri-ciri orang yang stres. Kalau orang udah ketawa-ketawa kau masih kayak gini, nah, kayaknya kamu mungkin perlu puasa seperti Elia. Jadi dia pergi kemana? Ke Gunung Horeb. Di sini dia berpuasa untuk pemulihan rohani. Lalu kemudian dia ingin berjumpa ulang dengan Allah. Saudara-saudara, jadi jangan berpikir hamba Tuhan itu bisa aja stres. Nah, ciri-ciri hamba Tuhan yang stres, melamun aja kerjanya. Jadi bilang nanti, bang, kayaknya kau perlu puasa kau ini bang. Puasa ke gunung, bukan ke gunung, mungkin nggak ke Gunung Horeb ya, ke Gunung Sibaya ya kan, gunung jalan-jalan. Perlu juga. Jadi bayangkan sekelas Nabi Elia saja bisa stres, bisa depresi, apalagi sekelas kita. Ya, jadi jangan bilang begini, percuma dia hamba Tuhan. Jangan ya. Nah, kemudian Ezra ini tadi yang saya bicarakan tadi, dia dalam pembuangan Babel, lalu dia hendak pulang, dia nggak tahu ya siapa yang bisa dia andalkannya nanti dalam perjalanan. Bisa aja dia kebunuh. Lalu dia berpuasa supaya apa? Tuhan melindungi dia, dan puasanya itu menyatakan ketergantungan total. Lalu konsistensi iman ya, dia minta pengawalan raja Persia. Nah, puasa di sini apa? Dia mau menyatakan bahwa aku bisa dilindungi tanpa pengawal. Gitu. Kadang aku lihat kalau acara menikah ada juga dikawal patwal ya kan? Aku berpikir kenapa lain dikawal gitu kadang itu ya. Apa pernikahannya bermasalah atau gimana ya? Jadi maksud saya ya kan, lain hal kalau kita bawa uang banyak kan mungkin bisalah dikawal. Nah, tetapi Ezra
walaupun dia bisa mendapatkan pengawalan raja dari Persia, tapi dia enggak. Dia mau menunjukkan bahwa Tuhanku bisa melindungi aku dalam perjalanan. Dia berpuasa. Jadi berpuasa itu juga karena ketakutan bisa, supaya Tuhan melindungi kita. Oke. Nah, kemudian Daniel, dia ketika membaca Yeremia tentang 70 tahun pembuangan, dia berdoa, dia berpuasa. Dia berpuasa, tujuan berpuasanya itu apa? Dia mau mengaku dosa nasional. Kemudian dia berdoa untuk pemulihan Yerusalem. Kemudian dia berdoa untuk masa depan bangsanya. Oke. Coba dulu cek keluargamu. Kira-kira ada enggak dosa yang dikerjakan orang tua kita yang kita tahu itu salah, tapi enggak berani kita menegur bahwa itu hal yang salah. Udah tahu kita misalnya orang tua kita pergi ke dukun kan? Ya, untuk hal-hal yang mistis misalnya. Udah tahu kita. Coba, pernahkah engkau berpuasa untuk keluargamu? Lalu dibuatnya lah entah apa. Padahal dia orang Kristen. Kalau bukan orang Kristen, oke lah, nggak masalah bagi mereka. Tapi orang Kristen yang benar-benar dilarang melakukan praktek-praktek okultisme, kamu lihat, kau nggak berani negor, tapi ketika kau tegur pun ada perlawanan, berpuasalah. Karena pasti Tuhan kan menghukum kan. Ingat hukum Taurat itu, aku akan membalaskan dosa bapaknya kepada keturunan ketiga dan keempat orang-orang yang membenci aku. Itu kan dosa menduakan Tuhan. Daniel pada saat itu, walaupun dia tidak melakukan, tapi bangsanya melakukan, dia berpuasa untuk bangsanya ini. Ya, termasuklah mungkin di Indonesia ini ya. Ampunilah negeri kita ini, Tuhan, negeri kami ini. Nah, kemudian Daniel pasal 10 ini beda lagi. Waktu itu dia mendapatkan penglihatan-penglihatan tentang hal-hal yang membuat dia bingung. Lalu kemudian dia berpuasa 21 hari. Kenapa dia berpuasa 21 hari? Selama 20 hari ini dia meminta, apa maksudnya itu Tuhan? Jadi kalau kau misalnya mimpi, dan mimpi itu sepertinya membuat engkau tidak tenang, kayaknya ini bukan mimpi biasa ini. Bisa saja kau berpuasa. Mimpi dipatok ular katanya mau datang jodoh ya kan. Benar itu? Kau udah pernah mimpi dipatok ular? Si Putri. Kau ular apa? Ular kobra, ular sanca? Atau ditelan ular? Maksud saya, kadang ada mimpi-mimpi yang diberikan Tuhan kepada kita dan sepertinya hal itu membuat kita itu bertanya-tanya gitu. Apa maksudnya itu sih? Sepertinya mimpi yang satu ini lain gitu. Perlu berpuasa seperti Daniel, dia berpuasa, dia mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ya. Nah, puasa Daniel berkaitan erat dengan wahyu dan peperangan rohani. Nah, waktu dia berpuasa, ternyata sebenarnya Tuhan sudah mau kasih jawaban kepada Daniel. Ternyata dihalangi oleh, kalau Alkitab katakan malaikat itu berhadapan dengan raja-raja Media Persia. Artinya apa? Penguasa-penguasa di udara itu. Jadi rupanya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, malaikat itu bisa terhalang memberikan pengertian kepada kita melalui malaikatnya ya. Tuhan kasih jawaban misalnya, bisa terhalang karena ada yang menghalangi. Ini Daniel kan begitu. Kemudian karena malaikat ini nggak bisa tembus, lalu dia minta tolong sama penghulu malaikat namanya Mikael. Lalu malaikat Mikael membantu dia. Lalu penghulu malaikat ini berhadapan dengan raja-raja Media Persia ini atau roh-roh jahat di udara di bangsa Babel itu ya, yang bekerja di balik penguasa-penguasa itu. Lalu kemudian malaikat ini datang memberitahukan kepada Daniel, ini artinya penglihatan itu. Lalu kemudian setelah dikasih tahu dia balik lagi, aku akan balik lagi dan berhadapan dengan penguasa-penguasa itu. Jadi perlu, bisa saja saudara-saudara. Ini ya, kalau dalam pelayanan okultisme ini kan, misalnya orang tuamu punya usaha gitu ya, sepertinya kayak ada yang menghalangi usaha kami ini gitu ya. Apalagi dalam persaingan bisnis ya, persaingan bisnis kan.
Bisa aja dia menggunakan kuasa gelap, lemparkan sesuatu lah ke rumahmu. Kau kan nggak tahu tengah malam. Kan sering kali kejadian begitu ya. Yang tanah apalah dilemparkan, yang jeruk purut. Kan itu sering terjadi dalam dunia usaha. Kau perlu berpuasa untuk ini tadi, untuk mengalahkan kuasa-kuasa yang berasal dari kegelapan. Nah, konteksnya pada saat itu ada peperangan rohani. Ada yang membuat Daniel tidak bisa mengerti karena apa? Dihalangi oleh penguasa di udara, roh-roh jahat yang menghalanginya gitu. Ya. Jadi itu nyata, itu real. Ya, misalnya di rumahmu misalnya, kenapa rumah kami ini selalu ribut gitu ya? Coba. Karena kan kita nggak tahu tetangga kita ini, entah apa dikerjakannya di balik tembok itu. Dia kalau dia anak Tuhan. Kalau dia bukan anak Tuhan, kalau dia mengadakan ritual di belakang rumah, kau perlu berpuasa. Kalau di rumah itu kok suasananya kok gak enak ya gitu. Ya perlu ya. Nah kemudian Esther itu waktu itu kita tahu bahwa orang Israel terancam dibantai oleh bangsa Yahudi. Nah kemudian apa? Dia bilang kepada Mordekai, bapak udahnya atau bapak udahnya kali ya, kalau nggak salah, bapak udahnya Mordekai bilang begini, jangan kau kira karena kau mau dipuri, kau bisa selamat, ya. Walaupun kau tak bantu kami, Tuhan akan menolong kami, kata Mordekai. Lalu Ratu Esther bilang begini, berpuasalah kepadaku selama 3 hari. Supaya apa? Supaya aku berbicara kepada raja. Kenapa? Karena tidak boleh datang kepada raja kalau enggak dipanggil. Jadi aku akan menghadap raja, berpuasalah sama aku. Berpuasalah. Kalau tidak salah dia suruh berpuasa selama 3 hari, dia pun berpuasa Esternya. Kalau raja mengulurkan tongkatnya, aku akan hidup. Tapi kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, aku akan mati. Itu hukumnya loh. Nah singkat cerita mereka berpuasa. Berpuasa, lalu kemudian Ratu Esther datang. Coba bayangkan itu ya. Coba dulu drama itu bayangkan. Ratu Esther setelah selesai berpuasa dan kawan-kawannya sudah berpuasa. Bayangkan kalau hari itu misalnya antara hidup dan matilah dirimu. Kalau enggak hidup mati kan gitu. Lalu kemudian Ratu Esther datang. Ketika Raja Ahasveros melihat Ratu Esther, lalu dia ulurkan tangannya. Artinya apa? Dia hidup. Lalu raja itu bilang apa? Apa maksud kedatanganmu Ratu Esther? Sampai kau minta pun setengah kerajaan ini, ku kasih katanya. Coba bayangkan. Coba bayangkan itu. Sudah nyawanya selamat, kemudian raja itu, apa permintaanmu katanya? Kalau misalnya si Humala, kira-kira apalah permintaanmu Humala? Kalau ada raja bilang, kalau Pak Prabowo bilang, Humala, apa permintaanmu? Sampai setengah Indonesia ini pun kukaya samamu. Kira-kira apalah kau minta? Humala. Hah? Apa? Enggak ya? Coba, pertanyaan saya begini. Siapa yang mengubah siapa yang mengubah suasana hati? Coba kalau misalnya raja pada saat itu lagi stres, lagi ngamuk-ngamuk, ya kan kalian pernah melihat seperti itu, orang lagi ngamuk-ngamuk, pas kau datang, kau pula sasarannya. Apa salahku? Ya kan? Berkelahi misalnya atasan si Esther ini dengan istrinya di rumah. Rupanya sampai di kantor, salah dikit si Humala ini langsung dipecat. Coba ya, apa yang bisa kita lihat di sini? Puasa bisa membuat orang yang kita puasakan itu menjadi sayang sama kita. Jadi kalau ada orang yang benci samamu, coba dulu berpuasa dulu ya. Ya. Atau misalnya kau suka sama seseorang, gak cinta-cinta dia samamu, tolong berpuasa dulu kau coba. Tuhan, buatlah dia cinta samamu. Jangan kau pergi ke sana supaya dikasih pelet. Kalau pelet ikan masih enak. Ya. Inilah dibikin nanti ya, ambil nanti rambutnya, ya kan, pas duduk di PAP diambilkan. Oh enggak, bukan begitu. Coba perhatikan ini, Esther, ya, dia akhirnya
bisa berbicara dengan raja itu. Dan orang Yahudi selamat pada saat itu. Oleh karena apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Bangsa Yahudi berseru kepada Tuhan. Nah, tujuannya memohon keselamatan nasional. Jadi bukan dirinya. Persiapan menghadapi resiko kematian. Nah, ini tadi. Persiapan menghadapi resiko kematian. Kira-kira kalau persiapan menghadapi resiko kematian, kira-kira puasanya kayak mana Len ya? Makan pun gak selera lah kan. Cobalah misalnya hari ini antara hidup dan mati. Bisa gak kau selera makan? Kalau masih bisa, enak gitu. Rasa ini. Saya pernah melihat narapidana ketika dia mau dieksekusi mati, dia kan makan itu. Gemetar tangan ini. Kasihan juga aku. Padahal dia penjahat. Tengoknya, gemetar dia. Ya. Nah, kemudian solidaritas kolektif, seluruh bangsa ikut berpuasa ya. Jadi puasanya pada saat itulah strategi rohani sebelum tindakan politik. Jadi kalau kita melihat di sini, politik berhubungan dengan kerohanian. Maka apa yang terjadi dengan bangsa kita ini, dengan dunia perpolitikan kita ini? Berapa persen lah orang-orang mau berpuasa untuk Indonesia ini ya? Coba perhatikan, politik pada saat itu orang Yahudi terancam. Tetapi diselesaikan dengan masalah rohani. Orang pintar di Indonesia ini banyak. Tetapi orang seperti Esther, orang seperti Daniel, susah ya. Saya pun belum bisa katakan saya udah seperti Daniel. Belum bisa. Belum bisa. Masih jauh lah. Masih jauh. Nah, kemudian kita lihat dalam perjanjian baru. Yesus, dia berpuasa 40 hari. Ya. Apa maknanya ini? Yesus berpuasa 40 hari sebelum pelayanan publik. Sebelum dia melayani, dia berpuasa. Bahkan sebelum dia memilih murid-muridnya. Oh, itu 2 semalaman ya. Ini Yesus berpuasa 40 hari. Ya, karena nggak main-main gitu. Dia kan mau melayani ini. Di sini kita pernah buat pelayanan 2 semalaman kan. Ya, ada hal-hal yang unik terjadi di sana. Nah, makna teologisnya, Israel gagal di padang gurun 40 tahun, Yesus berhasil 40 hari. Ya. Orang Israel gagal menahan diri sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya apa? Mereka berputar-putarlah di padang gurun. Yesus sebelum dia masuk ke pelayanan publik dunia ini, dia harus menahan diri. Dia menang atas apa? Keinginan daging, lapar, ya kan? Setan bilang apa? Iblis bilang apa? Ubahlah roti ini menjadi makanan. Dia menahan diri dalam hal daging apa? Perut. Kemudian dia menahan diri untuk tidak memiliki dunia ini sekalipun bisa. Ya kan? Kalau dia tunduk kepada kuasa kegelapan itu. Dia menahan diri untuk mencobai Tuhan. Jadi saudara-saudara, lalu kemudian setelah Yesus menang, Alkitab mencatat malaikat datang melayani dia dan memberi makan. Ya. Jadi tujuan puasanya adalah persiapan rohani peperangan melawan pencobaan. Ya. Nah, kemudian Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dia berkata begini, jika kau mau berpuasa, ya, jika kau mau berpuasa, Yesus tidak berkata jika kau mau berpuasa, ya, tapi apabila kamu berpuasa. Artinya, puasa itu bukan sesuatu yang hebat kali gitu. Kalau dikatakan jika kau berpuasa kan artinya enggak semua orang sanggup. Ya. Tapi apabila kau berpuasa, artinya berpuasa itu biasa aja lah. Jadi puasa itu sebagai praktek normal murid. Makanya Yesus bilang jangan pamer, jangan cari pujian manusia. Harus rahasia. Ini perbedaan puasa orang Kristen ya dengan puasa non Kristen. Nggak boleh pamer, nggak boleh orang tahu kau lagi puasa. Tapi kalau misalnya dia kan, malah kenapa? Minum dek? Enggak bang. Ku kasih lagi kue, makan dek? Enggak bang. Pasti aku tanya, puasa kok dek? Gitu kan? Nah, biasanya kita begitu. Kok nggak mau makan? Biasanya langsung dihantam si mala ininya kan gitu kan? Contoh. Kok kali ini kok agak lain? Puasa kau rupanya enggak. Puasa kau dek? Enggak. Terus kenapa kau nggak makan? Sakit gigiku bang, rupanya giginya yang sakit gitu ya. Nah, jadi jangan cari pujian. Bahkan Alkitab katakan, kalau kau berpuasa minyaki wajahmu, jangan kau bikin wajahmu kurang makan. Kenapa kau malah lagi puasa aku bang? Hebat kali si muala ini, sampai lemas dia kan gitu. Jangan sampai orang tahu bahwa kau lagi berpuasa. Ya, jangan tahu.
Ya, harus rahasia. Ya. Jangan pula bilang sama si putri ini, hargailah kak, aku lagi puasa ini. Orang si putri udah sakit mah, ya kan? Kau yang pergi ke sana, jangan kau tengok. Jangan kau bikin orang menderita karena puasamu. Orang Kristen nggak boleh membuat orang menderita karena dia berpuasa. Amin. Iyalah. Sama halnya seperti kau nggak mau pacaran, jangan kau larang orang pacaran di depanmu. Janganlah kau pacaran di sini, jangan kalian pacaran. Contoh seperti itu ya. Karena kau nggak mau pacaran. Jadi puasa orang Kristen, jangan kau larang orang berpuasa karena kau berpuasa, gitu ya. Justru disitulah teruji. Bisa nggak kau tahan? Seharusnya orang yang berpuasa harus digoda kan? Benar nggak? Tahan nggak dia? Ya kan, puasa lah misalnya semua lah. Makan laku, dek makan ya, bang. Terakhir nggak tahan lagi sih malah, bang. Ih kau puasa dek, nggak tahan lagi aku bang. Berarti udah gagal dia, kan gitu, gagal dia. Nah, jadi puasa itu adalah tindakan merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah. Puasa adalah ekspresi pertobatan yang tulus. Puasa bukan alat manipulasi Allah. Allah menolak puasa yang tidak disertai ketaatan dan keadilan. Nah, itu tadi. Dia nggak berpuasa, dia berpuasa, puasa nggak makan, nggak minum, tapi nggak cakapan sama orang. Kalau kita nggak cakapan, janganlah berpuasa, nggak usah cakapan. Kalau sakit hati, nggak usah dulu puasa. Lepaskan dulu pengampunan itu, Tuhan, kan gitu ya. Entah apalah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, puasa berhubungan dengan peperangan rohani dan ketergantungan penuh pada Allah. Jadi ketika engkau berpuasa, si jahat pun akan menyerangmu. Karena apa? Kau mencoba terhubung dengan surga kan. Si jahat pun menghalangimu. Bayangkan Daniel itu udah berpuasa 21 hari. Ya, kurasa mungkin kalau hari ke-15 selesai dia puasanya. Tapi luar biasa Daniel ini. Nggak mau aku selesai sampai ku dapatkan petunjuk Tuhan. Jadi mungkin saja kau berpuasa, ya kan, bingung petunjuk Tuhan. Aku berpuasa 1 hari aja lah, rupanya nggak dapat. Contoh, jadi kira-kira jawabannya apa ini? Kau udah koreksi, kau udah evaluasi, nggak dapat. Udah berpuasanya aku 1 hari. Akhirnya kau buat kesimpulan, udah berpuasanya aku kan gitu. Jangan-jangan mungkin selama 1 bulan kau berpuasa malah. Iya kan? Gimana itu bang? Oke. Puasa adalah praktik spiritual normal gereja. Jadi normal, tetapi tidak legalistik, tidak harus. Normalnya itu kalau misalnya kita berpuasa, mau pilih mana? Ada istilah sekarang puasa Esther, puasa Daniel 21 hari, puasa Musa 40 hari, ya kan? Ada puasa-puasa istilah-istilahnya yang dipakai. Yang mana mau kau pakai? Bisa juga kau puasa 2 jam, oh enggak ya? Puasa 2 jam. Puasa apa itu? Puasa Kak Putri itu. Oke. Nah, kesalahan doktrinal yang harus dihindari ya. Yang pertama, jangan berpikir kalau kau berpuasa sebagai cara membayar doa. Kau bayar doa itu. Jangan. Kalau aku puasa doaku dikabulkan, pasti enggak. Puasa sebagai jaminan mujizat. Oh jangan. Puasa sebagai alat memaksa Tuhan. Puasaku Tuhan, kalau enggak kau kasih, udahlah, biarlah aku mati. Puasa kan. Saya enggak tahu apakah, kan ada orang begitu ya, puasa enggak makan, enggak minum karena menuntut pemerintah, lalu dijarum lagi mulutnya. Enggak makan, enggak minum, ada begitu ya. Kemudian puasa tanpa perubahan hidup, sama aja gitu. Kalau puasa berarti ada yang dikoreksi tadi kan. Nah, kemudian puasa untuk pamer kesalehan. Janganlah pula ya kan. Datang si Mala datang ke sini berpuasa, dia dibuatnya abu. Kenapa kau deh? Aku berpuasa kata Bang Gerhard, ditabur abu ya kan. Abu tataring jangan ya. Nah, Paulus dia tidak makan 3 hari. Waktu itu dia dalam perjalanan ke Damsik, kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berpuasa apa? Refleksi pertobatan radikal. Dia tergantung total kepada Tuhan. Karena apa? Dia buta, berpuasalah dia. Bagaimana dia mau melihat? Orang dia buta selama 3 hari, lalu kemudian dia berpuasa 3 hari, dia kemudian bisa melihat. Kemudian persiapan panggilan kerasulan, karena dia sudah ditetapkan, lalu dia mengadakan persiapan. Nah, puasa dalam krisis dosa. Jadi ada poin-poinnya di sini. Ketika Musa berpuasa karena dosa orang lain, Daud berpuasa karena dosanya, Daniel berpuasa untuk dosa bangsanya bahkan dirinya.
Jadi ada puasa dalam krisis dosa ya. Lalu kemudian puasa dalam krisis nasional. Esther dan Ezra. Karena pada saat itu identitas bangsa Israel sudah rusak. Bagaimana? Adakah yang mau berpuasa dengan bangsa ini? Udah rusak. Misalnya kita lihat kayaknya bangsa kita udah rusak Tuhan. Kenapa bangsa kita ini rusak? Mungkin saja engkau dipanggil Tuhan untuk berpuasa. Kemudian puasa dalam peperangan rohani ya. Ini biasanya kalau misalnya kita mau penginjilan juga. Kita berpuasa di sini, puasa untuk PI. Karena apa? Kita akan masuk ke daerah di mana daerah itu akan selalu menghalangi pekerjaan Tuhan. Puasa dalam pencarian kehendak Allah. Contoh gereja Antioquia. Mereka tanya kepada Tuhan, siapa yang mau kami pilih untuk ini? Ah, pilihlah ini. Perlu sekali. Ya, jadi saya punya pemahaman ya. Ini pasti banyak mungkin orang yang saya pernah membuat jurnal, tulisan jurnal itu, bahkan juga saya pernah membuat tulisan itu. Sebaiknya memilih pemimpin sinode atau pemimpin gereja. Orang-orang yang kita lihat memenuhi kriteria misalnya dari sisi kemampuan intelektual, sisi kerohanian, bahkan juga keluarga. Nah kita kumpulkan aja itu. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam tempat. Lalu berpuasa. Lalu diambil sistem undi. Itu lebih baik daripada bikin tim sukses kan. Coba lah kalau udah tim sukses kayak mana lah itu. Udah kayak kampanye kan. Nah puasa sebagai persiapan panggilan. Ya. Yesus dan Paulus. Nah puasa relevan ketika menghadapi keputusan besar. Saya pernah lakukan ini. Ya. Walaupun hanya puasa agak lama waktu itu. Saya nggak usah sebutkan nanti jadi sombong pula nanti kan bangkit hati, nggak usah. Agak lama dia, karena itu keputusan besar. Lalu kemudian krisis gereja, pengutusan pelayanan pertobatan nasional, kerinduan kebangunan rohani, bagaimana supaya gereja kami ini bangun secara rohani. Namun harus disertai doa, disertai pertobatan, kemudian disertai keadilan sosial. Ya, jadi saya pernah punya pengalaman waktu itu, saya nggak tahu judul yang harus saya buat. Ya, saya udah pergi ke perpus, saya tanya dosen, saya tanya senior-senior, nggak ada yang bisa menolong judul apa yang cocok. Saya puasa, saya pergi ke Bahtera Nuh di Setiabudi itu, lalu kemudian saya berpuasa, saya bawa buku, saya bilang begini, Tuhan, apanya judul skripsi ini gitu ya, berpuasa. Kau kan ahli listrik, saya bilang. Nah di situ dapat saya judul skripsi saya. Nah itu yang pertama. Lalu kemudian waktu saya kuliah, waktu itu kok apa ya? Kok berutang saya ya untuk bayar skripsi, saya pikir waktu itu. Kemudian saya pergi ke Sola Gracia, saya berdoa di situ mulai pagi sampai sore. Akhirnya Tuhan menegur saya dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan gitu ya. Nah rupanya saya bermasalah dengan teman sepelayanan pada saat itu. Saya pulang, saya temui dia, saya jumpai dia. Minggu depannya uangnya datang gitu. Nah lalu kemudian ada lagi hal-hal yang lain. Saya ada puasa juga tapi sepertinya tidak Tuhan terima gitu. Ya, waktu itu ada persoalan keluarga, saya minta Tuhan supaya digagalkan, ternyata enggak gitu. Nah, jadi saudara-saudara, mungkin persoalanmu saat ini engkau perlu namanya puasa. Ya. Sudah enggak, jangan pergi ke TikTok ya kan, jadi kayak orang gila sekarang karena stres. Banyak orang stres sekarang di TikTok. Kenapa? Enggak tahu lagi kemana mereka menyalurkan ekspresi kegilaannya. Salurkanlah ekspresi kegilaanmu dengan berpuasa. Amin. Mau? Tapi ku tengok kalian enggak adanya di sini stres. Adanya tertekan, ya kan? Banyak orang tertekan pergi ke narkoba. Coba berpuasa. Tuhan kasih jawaban itu. Oke. Ada pertanyaan? Ini ada sesi tanya jawab? Enggak ada? Oke, baiklah. Kita tutup dalam doa. Bapa kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar hal tentang berpuasa. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti esensi berpuasa. Dan kami bisa melalui puasa merendahkan diri, mengevaluasi diri, apa hal-hal yang harus kami tinggalkan, apa hal-hal yang perlu kami kerjakan Tuhan,
sehingga kami bisa mendengar petunjuk Tuhan dalam kebuntuan-kebuntuan yang saat ini sedang kami pertanyakan. Kami sudah belajar bagaimana beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ada Musa, ada Daniel, ada Daud, ada Esther, ada Paulus, ada bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dia berpuasa di dalam kehidupan mereka sebagai manusia. Tuhan, tolonglah kami semuanya supaya kami mengerti hal ini dan mengalami sendiri kuasa itu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.